Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola, memanfaatkan sumber daya alam, hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi, dan kami mendoakan Bung Hatta dengan semua hibah, waktu, energi, pikiran. Dan di sisi lain, kita semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Hola netizen yang tercinta, video lawas Anies Baswedan ketika bicara sendiri di depan lukisan Muhammad Hatta kembali viral di media sosial. Anies terlihat melakukan dialog imajiner dengan Bapak Proklamator Indonesia tersebut. Dalam videonya tampak momen ketika Anies Baswedan yang kala itu memakai kaos putih dan peci hitam sedang berdiri di depan lukisan Bung Hatta. Ia lantas mencurahkan isi hatinya ke Bung Hatta. Anies bercerita bahwa kondisi Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Ia juga mengungkit soal keteladanan dari Bung Hatta. Momen Anies berbicara di depan lukisan Bung Hatta ini sontak saja viral. Beragam komentar dilontarkan oleh netizen yang berbakti saat melihat video itu. Sebagai informasi, video itu diambil pada 2 November 2023 lalu ketika Anies Baswedan mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Astagfirullahaladzim. Beh. Kok nyawange kok rada sowepet aku ngene iki. Pendukungnya sebelah iki jan antik tur aneh. Malaikat Jibril jak kampanye oleh jimat barang. Sik to, kuwi jimat apa to ya? Kampanye ki ya kampanye golek gimana Indonesia ini maju. Kampanye ki sing wajar-wajar wae nyapa Imam Mahdi ber digawa-gawa. Terus malaikat Jibril digawa ya urusane malaikat Jibril karo kampanye ki ya apa? Sing normal ngono lho. Terus kalah bengak wis tuwa ora golek akerote, golek nyinyir bae. Semeleh. Pak Anies ini terkenal dengan slogannya yaitu perubahan. Guys, aku mau tanya, sekilas ada yang berubah nggak dari video lawas Pak Anies tadi? Kita kalau mau curhat sama Allah, lah ini malah curhat sama lukisan. Ada-ada saja tingkahnya, kocak banget. Saya juga ada rasa kasihan melihat video tadi. Ya, tapi mau gimana lagi? Ini semua kan rakyat yang memilih. Aku cuma mau bilang, buat Pak Anies, tetap semangat ya. Walau belum beruntung di tahun ini, yang sabar, ikhlas, dan jangan putus asa. Semoga di tahun-tahun berikutnya bisa menang ya. Akhir-akhir ini banyak banget nongol di FYP gua pada ribut soal seorang bapak yang ngobrol sama lukisan dan bilang kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Kita sebut aja bapak itu adalah Abah. Menurut gua si Abah ini bener kok kalau Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja, dan menurut gua hal ini terjadi sejak si Abah mencalonkan diri menjadi capres dan setelah terjadinya pilpres. Indonesia itu kaya banget dengan suku, agama, budaya, tapi tiba-tiba jadi terpecah belah. Kita rakyat Indonesia ya, yang tadinya tuh baik-baik aja, rukun-rukun aja, seru-seru aja di TikTok dan di sosial media, belakangan ini gembar-gembor ribut setiap hari di kolom komentar. By the way, si Abah ini ya, dia itu menjunjung tinggi perubahan, dan menurut gua tema perubahan tersebut sukses besar guys. Rakyat Indonesia yang tadinya punya rasa toleransi yang tinggi diubah menjadi intoleran. Gue mau ngomong nih sama si Abah nih, kalau bisa nih, Bah, Abah jangan lupa ya, umat muslim dan umat non muslim semuanya adalah saudara-saudara Abah. Tapi menurut saya ya Bah menurut saya kayaknya Abah ini kurang mencerminkan sebagai muslimin yang baik. Dan Abah tuh bener kok kalau Indonesia tuh lagi gak baik-baik aja. Indonesia yang beragam suku, agama, dan budayanya itu digoyahkan oleh Abah, menjadikan agama
sebagai politik, yang dimana tujuan Abah itu cuma satu. Tujuan Abah itu sangat teramat jelas untuk menjadikan Indonesia menjadi satu golongan. Padahal hal itu nggak bisa dan nggak akan pernah terjadi, Abah. Abah pun diem aja ketika pendukung Abah ataupun tim ses Abah itu berpolitik membawa-bawa agama yang mulai menyeleneh. Contohnya, menyebut Abah sebagai Imam Mahdi, mempertanyakan ke-NU-an umat yang beragama Muslim. Bahkan ada juga omongan ya, kalau orang-orang umat Muslim yang tidak memilih Abah akan masuk neraka jahanam. Bahkan Abah kan juga main medsos nih Abah ya. Abah membiarkan pendukung Abah untuk berdemo di luaran sana. Abah membiarkan pendukung Abah membuat kericuhan di luaran sana. Abah itu disebut-sebut sebagai Imam Mahdi, dan Abah itu diam aja seolah-olah Abah mengiyakan kalau Abah adalah Imam Mahdi. Abah itu terlalu fokus dan terlalu sibuk. Abah itu terlalu sibuk memikirkan kursi kenegaraan ketimbang memikirkan minoritas dan mayoritas keamanan di negara ini. Untuk Abah Anies Baswedan, perjuangan perubahan masih bisa dilanjutkan. Daripada Abah ngomong sendiri, daripada Abah curhat dengan foto Bung Hatta, lebih baik sekarang Abah mempersiapkan diri untuk menjadi calon gubernur Aceh. Karena di Aceh perolehan suara Abah mendekati 90%. Jadi kalau Abah nyalon di sana, dipastikan Abah akan menang satu putaran dan perjuangan perubahan akan dilanjutkan. Dan Abah jugalah dulu yang paling getol membela Rohingya. Mungkin aja kalau Abah jadi gubernur di Aceh, Abah bisa memberikan tempat untuk Rohingya, ngasih gaji sebulan 10 juta misalkan. Nah, bisa berbagi tuh dengan warga-warga Aceh. Bagaimana Bah? Masih bisa dilanjutkan kan perjuangan ini, perjuangan perubahan ini? Semangat Bah! Aduh, LCD udah kena ini, udah kena parah. LCD fix udah kena. Kalau udah rusak LCD jangan kesini, ke counter handphone. IC udah koslet ini, udah gak bisa dicas ini, udah gak bisa, rusak. Nih lukisan Bung Hatta juga senyum-senyum juga ngomong dalam hati tuh, gue selepet nih. Aduh, bener-bener dah. Untung dia ketemu lukisan Bung Hatta. Kalau ketemu lukisan Bung Karno, digertak, pulang, pergi sana. Beri aku 10 pemuda, maka akan guguncang anak-anak Abah.